Agustus tanggal 10 tahun 2023 kita akan mengadakan yaitu PMO sekolah atau disingkat PMOS. Bapak Ibu, untuk PMOS untuk bulan ini itu dilaksanakan mandiri oleh sekolah. Jadi tidak ada lagi namanya PMO oleh fasilitator. Jadi secara langsung dilaksanakan mandiri oleh sekolah. Apa itu PMO? Bapak Ibu sudah mengenalnya, yaitu mengevaluasi. Kegiatan mengevaluasi dan merefleksi, mendiskusikan serta mengawal khususnya untuk kegiatan sekolah penggerak dalam hal apa? Yaitu dalam hal project learning, pembelajaran yang berbasis project, yaitu pembelajaran, asesmen dan P5 yang akan dibahas di sini juga meliputi di dalamnya pembelajaran paradigma baru. Ini untuk sekolah ini dilaksanakan 2 bulan sekali ya Bapak Ibu. PMOS ini yaitu bulan Agustus, bulan Oktober dan bulan Desember. Jadi 2 bulan sekali. Nah, sekarang saya ingin mendengar laporan dari Bapak Ibu tentang permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka, terutama untuk kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5. Senyampang nanti ada permasalahan, di sini ada Ibu pengawas, nanti kita minta mungkin ada trik, strategi, atau pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu semuanya tentang pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Saya mulai dari kelas 1. Kelas 1, silakan Bu Eka. Permasalahan yang dialami selama melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Monggo Bu Eka. Assalamualaikum tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Kepala Sekolah Istimewaa Dawa, Ibu Sri Anak Kelas PD, yang terhormat Ibu Haja Ririn Musnaini, PD, dan yang saya hormati rekan-rekan sejawat. Terima kasih atas waktunya. Kali ini saya akan menyampaikan kesulitan saya selama kurikulum baru akan di kelas awal. Kesulitan yang pertama yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jujur Bu, di sana saya sangat kebingungan sekali, apalagi kan ini masih di awal tentang berdiferensiasi sendiri. Apalagi saya di kelas 1 itu sendiri. Gitu. Di situ kan kita harus mengenal karakter anak itu jujur bermacam-macam. Nah, untuk mengatasi anak dari satu anak ke anak yang lain itu jujur saya masih kesulitan Bu. Jalannya seperti apa? Karena kan perspektifnya tuh ada yang audio, ada yang visual gitu ya. Di situ yang saya kesulitan Bu, karena ada yang anak hiperaktif, aktif dan monoton sekali Bu. Jadi di situ yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu pengawas di sini, bagaimana cara saya mengatasi anak-anak yang memiliki dengan berbagai macam karakter, terutama di kelas awal yang baru peralihan dari TK ke SD. Jujur sekali, kebetulan saat ini ada satu anak yang rewel Bu. Jadi dengan kondisi saya sendiri harus menghadapi anak yang rewel dan menghadapi ada sekitar 9 anak itu yang hiperaktif sekali, tidak bisa diam. Sudah saya mencoba dengan berbagai cara, saya kasih soal yang bermacam-macam, ternyata dianya malah pasif. Kayaknya mereka lebih nyaman ketika saya bercerita. Tapi di satu sisi ada beberapa anak yang nggak mau mendengarkan ketika saya bercerita. Jadi di sana kesulitan Ibu. Di sini mohon pencerahannya pada Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Pengawas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu-satu ya rangkumannya ya, dari kelas rendah dulu ya, biar tidak tumpang tindih. Nah, untuk permasalahan ini kita cari akar permasalahannya, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya minta pendapat yang lain
selesai nanti sambil solusinya mungkin dari Ibu pengawas bisa memberikan solusi. Menurut yang lain kalau ada permasalahan seperti yang Bu Eka diferensiasi itu, kira-kira akar permasalahannya ini terletak pada siswa atau terletak pada gurunya? Menurut Bapak Ibu? Pada apa? Masa pada siswanya? Bagaimana kalau menurut saya ya Bu Eka, ini bagaimana guru ini mengatur strategi dalam berdiferensiasi. Jadi untuk hal ini mungkin Bu Ririn sebagai pengawas mungkin bisa memberikan gambaran Ibu. Tentunya menurut saya mungkin teman-teman akar permasalahannya ini adalah strategi guru dalam memetak-metakkan anak-anak sesuai dengan karakteristiknya. Monggo Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pembelajaran untuk IKN tahun pelajaran 3 2024 sudah berjalan Satu 1 bulan ya, bulan. 1 Ya. bulan. Kemudian tentunya Bu Eka selaku guru kelas 1 sudah mengadakan tes diagnostik kan. Nah, ketika mengadakan tes diagnostik kemarin yang dilakukan Bu Eka itu dengan cara semacam kayak tes minat minat terbatas. Masing-masing anak kan beda-beda. berbeda-beda kan ya. Nah, tentunya Bu Eka sudah punya cara ketika tahu sudah minat dan bakat anaknya itu ini seperti ini. Kemudian sudah punya kira-kira anak-anak Bu Eka apa ketika sudah mendapatkan Kalau kemarin tuh lebih condong mereka tuh kepada visual. visual. Tapi ada beberapa anak yang nggak suka dengan Visual. versi hijau. Jadi Nah, kemudian saya di situ. berarti Bu Eka nanti caranya kira-kira harus menyediakan dua-duanya kan ya, Jadi saya di situ. berupa visual dan audio. Nah, itu yang audio berapa anak, yang visual berapa anak? Itu kan sudah ketemu kan? Lebih banyak audionya atau lebih banyak visualnya? Lebih banyak visualnya. Nah, ketika lebih banyak visualnya, Bu Eka kan punya anak-anak. Yang audio sekian anak. Kira-kira sampel seperti apa kan sudah? Nah, sudah ada anak-anak Bu Eka? Insya Allah masih di acara Masih di anak-anak ya. Nah, yang visual berarti tidak ada permasalahan ya? Sedikit, berarti permasalahannya sedikit. Nah, Bu Eka tadi mengutarakan bahwa sendirian, jumlah muridnya berapa? Nah, itu permasalahannya. Ketika jumlah murid itu semakin banyak, tentunya permasalahan juga semakin kompleks. Sedangkan gurunya hanya satu. Kesulitannya Bu Eka hanya di satu guru kan? Gurunya hanya satu. Berarti yang perlu ditambahkan apa ini? Gurunya Guru pendamping. Kan begitu ya? Kan ada guru pendamping. Nah, sekarang langkah sekolah kita kembalikan kepada kepala sekolah. Bu Eka ternyata kalau sendirian tidak mampu, masalahnya masih kelas kelas awal kan lagi. Baru ini yang anak itu belum bisa baca dan tulis. Berarti belum ada guru pendamping. Nah, kira-kira di sekolah ini adakah guru yang bisa mendampingi di kelas 1 yang tugasnya mungkin nggak terlalu banyak beban sehingga bisa membantu kelas 1. Ini kepala sekolah nanti yang bisa Langsung saya jawab ya Bu ya. Jumlah guru di STM 2 Dawan ini jumlah gurunya itu 14, satu keseluruh. Sedangkan Pak Ferry sendiri kan tidak mengajar di kelas Bunda. Jadi yang mengajar di kelas itu hanya sebanyak 13 guru, dan itu pun sudah ada tugasnya sendiri-sendiri. Jadi guru kelas itu ada 6. Ini padahal di kelas 5 ya Bu Esti harusnya 2 kelas itu dipegang 1 kelas karena memang kurang. Ya alhamdulillah ada Pak Nanang di PJOK, teman-teman tidak begitu capek. Kemudian untuk yang guru agama ya GTT, guru ini apa BTHK ya GTT ya mungkin bisa ini Bu Eka mungkin pada saat jam kosong bisa bantu Bu Eka. Nah, sedangkan dulu
Reni Bu, karena Bu Reni sudah kena P3K, saya taruh di kelas 2 karena memang gurunya tidak ada gitu ya. Mungkin itu Bu Eka yang bisa membantu. Misalnya Bu Eka memang kesulitan kalau sendirian, mungkin Bu Ulfa pada saat senggang, Bu Willy pada saat senggang, ini bisa membantu kelas 1. Kemudian untuk hal yang perbedaan anak-anak di kelas 1 ini, paling tidak Bu Eka itu untuk kelompok jangan monoton. Jadi kelompoknya disesuaikan dengan visual sehingga bisa mengajar sesuai dengan karakteristik anak. Dan juga ini perlu dihimbau, diberitahukan kepada wali murid bahwa gaya belajar putranya begini Ibu, sehingga takutnya ini kok anak saya dipelajari begini, sedangkan anak yang lain kok dipelajari begini. Jadi hal itu juga perlu ada komunikasi dengan wali murid. Perlu diketahui Bunda, untuk di sini saya untuk komite apa sudah tidak ada Bunda. Cuma di sini setiap 2 bulan sekali saya kondisikan bertemu. Ini insya Allah besok pagi kita bertemu. Komite dengan paguyuban itu bertemu. Jadi semua dikondisikan oleh komite dan paguyuban. Jadi sekolah sudah tidak ada apa, seragam pun sudah tidak ada apa. Nah, pada saat seperti itu kesempatan untuk Ya, komunikasi dengan wali murid atau bagaimana perkembangan anak-anak itu ketika berada di sekolah. Demikian juga laporan sebaliknya dari wali murid, perkembangan anak di rumah, sehingga pembelajaran atau pendidikan yang dilakukan di sekolah dengan yang di rumah itu ini itu tadi ya, ketika visual maka pilihan kelompoknya. Kemudian mungkin sewaktu-waktu kalau butuh Bu Eka pendamping bisa memanfaatkan wali murid. Tidak apa-apa. Ya, jadi ada kerjasama. Wali murid yang nganggur di sini mungkin ada yang menunggui BK masuk, tidak apa-apa. Tetapi satu jangan semuanya. Tapi yang punya kompeten gitu. Kalau nggak punya kompeten jangan. Maksudnya kompetensi apa ya? Telaten pada anak, paham tentang ini itu. Kalau nggak ada kompetensi ya jangan malah sama. Ya ini kesulitannya begini Bu Haji, wali murid lebih memasrahkan kepada gurunya. Terus kebetulan di kelas 1 ini saya baru bisa mengamati ternyata ada satu anak yang semacam kayak anak autis. Entah autis entah apa itu. Jadi kalau dia tiba-tiba langsung tok semua gitu. Jadi kesulitan tangannya ringan sekali gitu. Terus dilainkan aja. Di orang-orang gimana? Sudah saya komunikasi dan tapi sampai saya minta maaf juga. Ternyata di TK Bu, ternyata di TK pun dia sempat pernah ini Bu, pernah sampai mengalami patah tulang. Itu ada satu anak. Berarti anak itu Dijaga perlu perhatian khusus. perlu Perhatian khusus. jadi Ya itu juga dah tetap dikomunikasikan dengan dengan dia wali ya. murid ya. Jadi minta tolong ya Bu Ulfa, nanti kalau memang senggang tolong masuk karena memang kondisinya seperti itu. Bu Willy dan sebagainya. Yang lain saya kira Bu Iva mungkin bisa. Bu Iva, kalau tidak ada ini kerjaan, ikut perpustakaan ke kelas. Ya, ke Bu kelas 1 ya. Saling ini dan kamu misalnya Bu Willy, saya masih ngajar ini saling berkomunikasi ya. Seperti itu untuk memaksimalkan ya, memang kekurangan tenaga ya. Seperti itu. Kemudian untuk ini Bu Eka, untuk ini perencanaan pembelajaran tidak ada permasalahan? Alhamdulillah. Di sini siap insya Allah untuk perencanaan. Alhamdulillah kalau kerja. Sudah untuk kelas 1 Bu Eka sudah paham? Ya. Sekarang untuk kelas 2 Bu Reni ya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya masih betul-betul masih baru, mohon dibimbing dan diberi petunjuk. Persoalannya masih sama dengan yang kelas 1, masalah praktek berdiferensiasi. Kalau kelas 2 kayaknya itu kinestetik banyak, audio juga ada, visual juga ada. Jadi saya bingung caranya memberikan materi yang berbeda-beda di setiap kelompok. Prakteknya itu bagaimana, terus untuk asesmennya kan kalau kinestetik praktek ya apakah berbeda dengan yang visual bentuk penilaiannya. Terus kan memang ada yang luar biasa di kelas 2 itu ya, sudah saya nggak habis sih sebenarnya, ada beberapa Rizky, Hafiz, Papang. Hafizan, Papang, Azam yang baru itu
Lumba-lumba kan? Iya. Kurang bisa nulisnya juga. Kalau itu, kalau materi tetap sama ya. Materi Materi sama. tetap sama. Perlakuan. Yang berbeda. Perlakuannya yang Ah, berbeda. perlakuan. Anak yang misalkan suka mendengarkan, ya suka mendengarkan itu mungkin nggak bisa menulis ya untuk menceritakan. Bisa menceritakan dengan ini. Bisa. Jadi asesmennya ya itu dah. Jadi bercerita dengan ini, tidak dengan menulis berarti tentunya. Ada anak yang senang menulis tapi tidak bisa ngomong, jadi hanya menuangkan dalam tulisannya. Asesmennya itu ada tulisan. Ya, ada yang praktek, misalkan apa melukis lah, pakai lukisan. Ya pakai ya lukisannya itulah yang dinilai. yang dinilai. Karena kemampuan anak kan berbeda-beda, tidak sama. Jadi asesmennya itu yang dinilai. Misalkan, Bu, saya tidak mau pidato, Bu. Misalkan pidato ya, tapi saya akan menulis ini aja pidato ini, teks pidato ini. Ya itu aja yang dinilai. Anak yang nggak bisa nulis tapi bisa ngomong, ya itulah. Ini kemampuan anak berbeda-beda. Disesuaikan dengan kamu. Iya, sesuai. Makanya tes tulis itu bukan satu-satunya. Makanya kalau kurikulum merdeka itu kan bukan ini ya, bukan sumatif yang tes tulis, tetapi di prosesnya. Makanya sumatif itu kan tidak wajib, sumatif akhir maksudnya. Kalau memang nilai pada saat proses formatif dan sumatif pada saat proses itu sudah cukup, itu loh Bapak Ibu. Jadi makanya di modul lengkapi itu dengan rubrik. Tapi saya kira sudah ada modulnya Bapak Ibu ya, rubriknya. Jadi disesuaikan rubrik itu dengan apa yang ingin dicapai oleh Bapak Ibu dengan TP-nya, juga dengan strategi pembelajarannya. Di sana sudah akan menjadi portofolio nilai Bapak Ibu. Itu malah lebih otentik menurut saya daripada sumatif lalu kita menggunakan tes tulis. Ya kalau pada saat itu anak tidak sakit, kalau sakit kan sudah berubah sudah nilainya, gitu loh ya. Tapi untuk mengulangi lagi, terkadang itu dari orang tua menyerang begini, hari ini dipelajari apa, hasilnya apa gitu. Kadang kan saya menyesuaikan dengan yang disampaikan tadi, disesuaikan dengan kemampuan anak gitu. Kadang kalau anak itu udah mau nulis, kira kamu mau seperti apa, aku mau jadi guru, makanya saya bikin TikTok biar motivasi. Itu merupakan laporan ke wali murid. Makanya kan saya bilang tadi, Bu Eka harus komunikasi, Ibu, ini putranya, Ibu sukanya putranya itu bercerita. Makanya tadi saya suruh bercerita. Ini loh, tunjukkan loh nilai kamu itu pada saat anak-anak. Iya. Iya, sudah Bu. Kalau video Bu Eka aktif untuk video pembelajaran di TikTok. Seperti itu udah sekarang itu penilaiannya. Tapi terkadang orang tua itu tidak pas wajib itu ya, anak saya juga harus seperti yang lain, harus nulis juga gitu. Sosialisasi berarti Iya, saya perlu yang harus disampaikan. bersosialisasi. Guru juga harus bersosialisasi pada saat pertemuan. Makanya nanti pertemuannya itu tidak hanya komite dan paguyuban, guru-guru juga ikut nimbrung. Jadi bisa mensosialisasikan yang seperti ini, kendala-kendala murid dan sebagainya seperti itu. Justru kalau anak itu nggak punya minat bakat di situ dipaksa, anaknya bisa drop. Orang kan dipahamkan. Yang orang tua anak-anak kalau anak sudah drop nggak mau belajar malah, iya kan? Karena sudah nggak mau belajar, ya itu udah jadinya anak. Nanti orang tuanya mengatakan bodoh apa, padahal bukan kemauan anak. Jadi anak itu nggak ada anak yang bodoh, nggak ada anak yang bodoh, cuma kemampuan anak yang Berbeda sesuai dengan bakat karakteristiknya. Kira-kira untuk yang Bu Reni bisa ya seperti itu ya. Jadi bukan satu-satunya untuk tes pengetahuan ya Bu, tetapi anak-anak disesuaikan dengan pola atau dengan gaya belajar anak ya. Untuk perencanaan Bu Reni mungkin ya. Jadi itu ya yang seperti tadi pagi Ibu bilang bahwa disesuaikan antara TP yang sudah dibentuk sama Bu Eka dengan perencanaan dan strateginya ya. Lanjut ke ini tidak menutup kemungkinan untuk kurikulum 13 ya. Ini ya juga kendalanya ya, tidak hanya yang kurikulum merdeka. Kan
Lanjut kelas 4 Bu Tini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan pada saya untuk sharing ini dalam pembelajaran. Yang perlu saya yang perlu saya pelajari juga dan butuh sharing juga dengan Bu Kepala Sekolah sama Bu Lili. Ini kan kita sekarang ini berpusat pada peserta didik. Kendala saya untuk kelas 4 ini sepertinya sudah belum bisa untuk ini anak-anak. Masih tergantung sama guru. Meskipun itu pun dikasih pertanyaan pemantik, masih saya agak nentel-nentel sedikit gitu loh. Intinya seperti itu. Jadi kayaknya anaknya itu kayak kurang pede dengan jawaban gitu loh. Jadi saya mau solusinya gimana caranya agar pembelajaran itu tetap berpusat pada peserta didik, dan sedangkan saya hanya menambah sedikit-sedikit gitu di dalamnya. Maksudnya tidak saya tidak sepenuhnya untuk menerangkan gitu. Itu saja kendala saya itu mohon pencerahan. Berarti anak-anak itu kurang pede ya? Ya, kurang pede. Teman-teman guru yang lain ada pengalaman ketika anak kurang pede? Apa yang harus dilakukan oleh guru kira-kira? Harus pakai disuruh biar tambah ini. Benar ya, dipancing, diberi reaksi sehingga menimbulkan aksi. Terus usahakan ketika pembelajaran itu anak senang dulu. Jadi buat senang dulu. Biasanya ketika anak senang itu biasanya keluar apa yang ini keluar biasanya. Karena apa, merasa senang, merasa gembira, sehingga pikirannya pun juga jernih. Nah, usahakan senang dulu di dalam kelas. Saya yakin ketika anak-anak senang pasti begitu. Dulu tinggal memberi motivasi. Ya, semangat speaking bisa. Mungkin saya bisa menambahkan ya, yang Bu Ririn itu ini memang tadi memang sudah saya siapkan Bu Tini, termasuk dengan linknya ya, untuk bagaimana anak ini agar bisa berpikir kritis. Artinya anak itu aktif ya di kelas. Sebenarnya semua ini kuncinya adalah dari guru. Apapun itu kuncinya guru. Guru ini adalah merupakan aktor di kelas. Yang bermain itu adalah aktor, apa sutradara masuk aktor di dalamnya, ya. Yang menggerakkan, yang ini dan sebagainya. Jadi benar katanya Bu Ririn, suasana itu, suasana kelas harus diinteraktif, di apa ya namanya, dienakkan, dinyamankan, gitu ya, suasana kelasnya dipersiapkan ini. Ya, jadi guru memulai atau menyiapkan beberapa hal penting yang tugas guru, antara lain menciptakan ruangan kelas yang interaktif. Caranya dari mana? Yaitu memulai proses belajar dengan memberikan suatu permasalahan. Ya, seperti tadi pertanyaan pemantik Bu ini. Betul, sudah pertanyaan pemantik. Tetapi mungkin pertanyaan pemantiknya itu kurang menarik. Ya. Atau juga bisa distimulus dengan ice breaking dulu. Ice breaking sehingga anak jadi tidak takut dan sebagainya. Sebenarnya kemarin sudah Bunda, di sini saya mengundang mesembuhkan anak ya, di mana anak diajak berbicara kemarin kan, diajak menemukan solusi dari permasalahan. Kemudian anak itu di kemarin kan sudah cuma ya dalam prakteknya memang tidak segampang membalik telapak tangan. Tapi kita mencoba Bapak Ibu, mencoba bagaimana agar anak-anak kita ini bisa aktif. Saya kan juga meskipun pagi awal pembelajaran, saya kadang makan malah tadi pagi saya marah. Kenapa? Suruh baris, tidak cepat baris, ya, tidak cepat baris loh anak-anak ini gimana kata saya. Nah jadi mereka lebih banyak tidak peduli Bun. Jadi anak sekarang itu lebih banyak ketidakpeduliannya daripada mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu dulu. Makanya saya ke teman-teman ini, ayo anak-anak agak ini sikapnya agak diperketat lagi, ya. Meskipun di sini katakanlah untuk sampah P5 sudah agak berhasil Bunda. 50% anak ini di sini sudah berhasil ya kan Bapak Ibu untuk hari ini. Tapi sikapnya mungkin ada cara-cara ya untuk laskar, anak-anak yang ini yang jadi laskarnya, misalkan laskar kedisiplinan. Begitu bel
keng berbunyi atau pakai sirine, ada anak yang ya laskar itu nanti, ayo baris, itu contoh itu. Jadi laskar kedisiplinan, laskar kebersihan. Jadi dengan laskar itu mereka, jadi anak-anak yang menyadarkan diri. Nah tentunya anak yang dijadikan laskar itu dibimbing dulu, Iya. didisiplinkan dulu. Jadi masing-masing kelas ada anggota laskarnya. Contoh itu salah satu contoh. Mungkin banyak laskar-laskar yang bisa dibentuk. Coba aja disiplin. Di sini mulai kemarin memang saya mau membentuk polisi sampah, tapi itu tidak begitu berjalan hingga kemarin karena kita masih meraba-raba kurikulum mereka. Nah mulai di 2023-2024 di sini yang piket Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini sudah memperhatikan atau mengawasi teman-temannya yang tidak mengambil sampah pada tempatnya Dalam satu kelas. dalam satu Nah, kelas dalam satu kelas, enggak, maksud saya di sekolah ada laskar. khusus ya Bu. Iya, jadi laskar sekolah itu. Jadi khusus yang menangani kedisiplinan di laskar ini. Jadi masing-masing laskar tanggung jawab guru satu guru. Jadi Bu Rizka laskar kedisiplinan, dengan laskarnya ada itu. Kemudian Bu Eka misalnya laskar kebersihan, dengan laskarnya itu di briefing dulu, laskarnya di karakternya ditanamkan dulu. Ketika ada beberapa laskar, kan sudah beberapa laskar yang bisa dijadikan teladan. Nah ketika ada anak yang ini, itu laskar yang nanti ini. Tetapi tetap dipantau guru dan di kelas dipahamkan anak-anak apa sih itu laskar ini, kemudian fungsinya laskar itu apa. Itu insya Allah bisa dipahamkan. Iya, tapi caranya ya diberi ini, tapi tidak boleh membuli, tidak boleh memaksa, tidak boleh, harus dengan kata yang halus, tetapi teman-temannya menurut gitu kan bisa diajari. Ayo, atau yang kelas 6, ayo dek masuk sekarang udah ini. Bisa ya kira-kira ya Bapak Ibu ya. Insya Allah. Mari kita sudah bentuk Kalau kita- besok insya Allah ya. Kalau kita ini minggu depan kita memilih 2 anak satu kelas mungkin ya bisa. Iya, satu. Seperti itu. Jadi semua berarti tidak hanya kebersihan. Sementara ini mulai kemarin kan kebersihan. Tapi ini saya minta tolong kepada Bapak Ibu guru, jangan hanya muridnya. Iya. Gurunya ikut mendampingi ya, gurunya ikut mendampingi anak-anak tersebut. Mari Bapak Ibu kita ini bekerja untuk siswa, iya kan? Bukan untuk dinilai saya, bukan untuk dinilai Bu Ridit, untuk siswa agar siswa kita memiliki karakter seperti yang diimpi-impikan oleh kurikulum mereka. Ya bisa ya, insya Allah akan ditindaklanjuti ya untuk hari ini. Memang kami sudah buat, cuma khusus untuk kebersihan, mengingatkan. Soalnya banyak sih saya ide Iya. yang itu ya mungkin bisa saya sampaikan contoh untuk mengenalkan anak tentang sejarah, dibuat satu kelas itu kelas sejarah, kemudian satu kelas dibuat kelas alam. Jadi semua yang ada di kelas itu ya nuansannya alam, lingkungan alam sekitar. Kemudian satu kelas dibuat kelas sejarah. Ya sejarah isinya kita ada gambar-gambar pahlawan ini. Kemudian mungkin ada kelas yang lain. Oh ya, misalnya kelas IPA. IPA. Nah, di itu kelas matematika. Nanti berganti. Kelas 1 seminggu berada di kelas sejarah, kelas 6. Jadi kelasnya nggak monoton, kelas 1 di situ saja tidak. Tapi itu butuh kelas banyak ya Bu? Oh, ya tergantung. Misalnya 6 kelas kan bisa. Jadi kelas 6. Nah, betul kan? iya, tetap kelas. Suasana kelasnya Nah. dibuat suasana kelas IPA, Nah. dibuat suasana kelas sejarah gitu loh Bu. Nah, tapi setelah kelas itu ini sambil menceritakan mengapa kok kalian berada di sini. Kenalkan sejarah, IPA juga dikenalkan itu. Sehingga membuat wawasan anak Menjadi bertambah luas. Nah ini rencana Bunda. Nah itu bisa ke depan. Nah ini
sudah mulai heboh semua ini ya. Ini di match semester ya, di match semester ini saya mau lomba tentang kelas. Nah ini menjadi PR untuk teman-teman. Mungkin kelasnya bisa dibuat seperti ini. Kalau teman-teman bisa membuat seperti ini satu-satunya di kecamatan. Ya. Jadi nanti silakan ibu-ibu dan bapak berkreasi di kelasnya seperti acuan dari Bu Ririn itu. Meskipun tidak terlalu mewah, ya. Kadang-kadang semaunya walaupun Bu Ririn Bu, siapa mau menang-menangan, siapa enggak. Yang penting ada ke anak-anak. Itu mengantisipasi apa yang saya maksud nanti kan berganti. Mungkin 2 minggu sekali berganti. Nggak ada gugat menggugat. Ya. Saya dulu nih ada TV, ya, sekarang nggak ada TV. Benar. Nah itu. Jadi suatu ketika kelas yang lain pun juga menikmati TV karena berputar. Tuh. Ya. Misalkan di kelas yang lain nggak ada, yang ada hanya di satu kelas. Kelas yang lain nantinya juga akan menikmati, tidak hanya kelas itu gitu. Nah, ini Karena selalu berputar. saya punya ini Bapak Ibu. Sekarang kan di yang punya TV kelas 1 dan 4. Ya. Gimana? Ini saya izin dengan Bu Eka sama Bu Ini. Nanti 1 minggu 1 kali kelas yang lain. Nanti pada saat waktunya literasi ke kelas 1 meskipun hanya sebentar, ke kelas 4 meskipun sebentar. Jadi mereka biar menikmati TV spot. Saya kasihan yang kelas 6. Kelas 5 dan kelas 5 yang kelas 6 tak tahu kan TV spot sama sekali. Ya, sudah Kalau yang jam-jam kosong, mereka bagus. Ya. Ke sana ya. Bu, saya boleh. Kasih tantangan. Kan cuma duduk ini tidak belajar. Maksud saya digeser tuh Bu, meskipun hanya 2 jam. Bu Rizka, misalnya Bu, saya mau ngajar, tapi janjian. Seperti itu ya. Sementara ini, sebelum ke kelas itu. Jadi sementara ini saya yakin bisa. Kalau seperti itu. Ya, tapi komunikasi. Tapi jangan sampai, saya tadi di bangku ada ini, kamu ada. Nah ini bahaya. Jadi dipahamkan anak-anak. Intinya tetap etika, ya kan? Etikanya kalau menggunakan kelas apapun meskipun di kelas dirinya, kelas orang lain tidak boleh ini. Ya, bisa ya seperti itu ya. Tadi yang saya contohkan itu artinya semua siswa itu merasa memiliki semua kelasnya. Jadi itu kelas 1 enggak. Jadi merasa mereka memiliki bahwa sekolah ini kelasnya sudah. Karena selalu berganti. Seperti itu ya, bisa ya. Jadi biar ini Bu Esti, Bu Eka sama Bu Anu merasa kok dikit loh. Kalau ide itu bisa sudah berjalan mulai normal. Oh, sudah berjalan ya. Soalnya kan anak-anak bilang gini, Pak, ada gelas mangkok karena mbok Pak, belum mangkok punya dia baik baju. Enggak terlalu minggu lagi ya, teku. Apa sih teku? Enggak terlalu minggu film teku. Yang kelas 6 kemarin Bu, ayo tujuh nih Pak bareng. Oh, yang kelas 6 dulu itu Ya, ada itu terus ya. yang kelas 5 juga gitu. Iya Pak, enggak tak tahu masuk ke kelas kali yang saya gitu Bu. Ayo tujuh. Ya, tapi nanti koordinasi. Jadi biar agak pelaksanaannya biar agak ini ke pelajaran tuh maksudnya Pak ya. Seperti itu. Nah, ini Bu, saya tanya kembali ya, mari. Ini Bu Ririn. Saya sekali ini Bu menerangkan juga saya itu menggunakan TV Smart juga. Mungkin takut saya ada yang ini kelewatan. Apakah boleh Bu sekali saya menerangkan dan setelah selesai saya setelkan TV Smart? Kayak gitu boleh Bu? Boleh. Maksudnya benar. Saya kan terangkan Bu. Anak-anak kan mungkin ada yang butuh nyatanya gitu Ya, loh Bu. boleh juga boleh. Jadi akhirnya saya setelkan, maksudnya disetelkan juga Ya. gitu Bu. Jadi sama-sama anak yang mendengar dengan melihat kan sama-sama Ya, ini. Jadi boleh, sangat boleh. Itu. Makanya apa ya? Mungkin ini ya Bu Tini mengubah menggunakan beberapa metode, dicoba beberapa metode problem solving ya, inquiry. Maksudnya begini, kalau memang anak itu tidak bisa menjawab, suruh nyari aja. Ayo anak-anak mencari bukannya buku. Tentunya kalau mencari tahu
bikin smart gitu. Akhirnya dia oh ya, akhirnya tugas itu selesai juga. Jadi kalau sempurna kan dia tidak mungkin ini nulis, Ya, nggak bisa. jadi dia harus butuh dengan nyatanya gitu. Intinya jadi temannya juga ngikutin lah nangannya gitu. Jadi sama-sama ini lebih jelas gitu. Iya, iya. Syukur kalau kamu misalnya bisa menemukan solusi untuk mengajarkan anak, karena memang anak terus terang ini di kelas 3 memang dibiarkan bu, gitu kasihan sebenarnya tidak bisa terpenuhi Iya. apa yang menjadi hak wajib apa ya apa haknya ini. Dan ini lanjut ke kelas 5 Assalamualaikum. Wah, tidur ini bohong. Tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Menyambung dengan kelas 4, untuk permasalahannya di kelas 5 hampir sama. Kemarin saya coba tentang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa diajak untuk bagaimana menuntaskan diri, bagaimana mengutarakan alasan dengan saya sudah memberikan pertanyaan pemancing, ya pemancing, anak-anak tetap diam. Saya tanya pada mereka, kamu ini diam bisa atau tidak bisa? Saya katakan. Terus tetap diam. Akhirnya berdiri semua. Akhirnya saya bikin membuat permainan. Mereka menjawab benar salah. Benar salah. Kalau menjawab benar salah, mereka masih bisa itu. Kemudian setelah itu berikan alasannya kenapa kamu menjawab salah. Tidak bisa mengutarakan, tidak bisa menjelaskan. Nah kemarin pada saat pembelajaran PP itu tentang nilai-nilai Pancasila, mereka bisa menentukan nilai sila pertama itu apa contohnya. Kemudian kedua bisa sampai kelima pun bisa. Tapi kalau mengaitkan, memberikan alasannya, mereka belum bisa. Tapi berlatih kan. Ya, berarti di literasinya itu ya. Berarti Iya. akar permasalahannya di literasi budaya ya kan, pemahaman tentang informasi atau teks, iya kan? Bahwa informasi teks. Nah, nanti Bu Esti insya Allah nanti kita akan bersama-sama Bapak Ibu untuk belajar baik melalui PMM dan ini masih belum saya sosialisasi. Memang ada sudah program di BOS untuk sosialisasi tentang teks informasi ya Bu Lisa ya, pemahaman mengevaluasi teks informasi. Saya sudah informasikan yang kemudian kemarin itu yang Bunda numerasi, sedangkan yang Pak Jun itu literasi. Ya ini Bu yang saya Ini akan untuk itu pelajari. berarti literasinya anak-anak yang kurang. Jadi anak-anak kurang banyak membaca. Baca. Ya benar. Iya. Betulnya misalkan kadang-kadang anak-anak cuma membaca juga susah ya. Ini. Kadang-kadang ini bisa dengan bercerita. Ada juga kesulitannya, sebagian ada beberapa membacanya dia berbata-bata. Ketika terbata-bata langkah apa yang kira-kira perlu ini? Saya yang menyarankan, nak lebih banyak sering membaca ya. Ketika anak membaca terbata-bata, kira-kira anak-anak bisa tidak menyerah? Kalau sudah Ketika anak-anak belum bisa menyerah, kira-kira apa yang langkah terbaik oleh guru? Ya apa? Membacakan, trik membacakan, atau dengan trik mendongeng. Anak-anak pada umumnya kan suka dongeng kan? Iya. Nah, ketika mendongeng, anak-anak pasti mendengarkan. Coba lah. Apalagi dongengnya dibumbui dengan kata-kata yang lucu. Nah, coba anak-anak tokoh tadi itu yang kalian suka yang mana? Mengapa kamu tak suka tokoh yang ini? Pasti anak-anak ini. Tuh, coba aja dicoba. Belum ya, belum dicoba. Belum Coba aja. Nah, banyak trik sebetulnya. Banyak trik yang bisa ini. Nah, di PMM atau di PMM Ya, itu banyak cara-cara. Salah satunya itu. Ini Bapak Ibu sudah saya carikan link. Ini nanti insya Allah kalau memang besok ada waktu, besok hari Jumat ya dari saya. Ini koordinator untuk PMM-nya Pak Nanang sama Bu Rizka minta tolong, meskipun tidak ada saya. Ini link, ini dulu ya diselesaikan ya Bapak Ibu.
kaitannya dengan itu, dengan strategi pembelajaran aktif, ya, dengan pemahaman teks seperti itu. Jadi ini dulu nanti kita pelajari, ya, ini dulu kita pelajari sambil kita ulas bersama nanti di refleksinya, ya. Jadi ini silahkan Bapak Ibu, atau nanti saya kirim lewat grup aja. Jadi tinggal nanti masukkan ke Google Group, silahkan di. Kalau misalnya mau bersama-sama, monggo. Kalau mau sendiri-sendiri silahkan. Tapi saya pikir lebih baik bersama-sama. Ini sudah sesuai dengan evaluasi dari PBD kita. Dan ini tidak hanya ini saja. Saya juga akan mencari tenaga ahli yang saya katakan tadi. Cuma waktunya, momennya belum tepat hari ini karena kegiatan Agustus yang sangat banyak. Dari permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu ya, sumbernya salah satunya Bu Ririn, biar nanti kemudian strategi-strateginya yang disampaikan saat ada sosialisasi itu gitu. Ya, itu ya. Untuk Bu Esti mungkin ada lain? Sementara ini. Ya. Sekarang boleh Pak Nanang. PJO Pak Nanang. Ya. Mungkin untuk yang lain di kelas 6 Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Untuk kelas 6 sendiri, kalau yang saya rasakan Ibu, memang terjadi pergeseran. Kalau dari segi bukan fokusnya ke pembelajaran dulu ya, dari segi sikap memang ada perbedaan. Jadi untuk kelas 6 sekarang ini mulai menuju masa remaja. Jadi karena merasa kemarin masih kelas 5, masih ada kelas 6-nya Bu. Jadi kadang-kala memang sering ada bentrok mereka itu gitu. Tapi setelah kelas 6 sudah naik SMP, mereka merasa paling besar sendiri. Nah, akhirnya mereka sudah di lo saya gitu, mulai seperti itu. Kemudian ya itu Ibu, kurangnya untuk sekarang ini kurang kesadaran mereka untuk menjaga kebersihan ini mulai bergeser lagi. Nah, kemarin itu memang saya beri kepercayaan penuh Bu. Pokoknya ada Bu Guru, tidak ada Bu Guru, kalian harus bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing. Memang saya coba selama ada 3 hari saya coba, memang sengaja kadang saya lihat, kadang enggak gitu Bu. Ternyata kok nggak bisa. Saya mulai yang loh, kok kalian kok tidak bertanggung jawab gitu. Mulai seperti itu. Jadi pergeseran mulai dari rasa tanggung jawab. Kemudian kadang-kala kalau nyapu Bu, nyapu itu nggak sampai dimasukkan ke tempat sampah. Bahkan yang buat kadang saya itu istilahnya itu heran, sampahnya itu ditaruh, digeletakkan pas di depan tempat sampah. Nah, coba sini Nak, saya gitu kan, coba. Menurut kalian, kalau misalnya tinggal ngambil atau tinggal mikir masukkan ke tempat sampah, itu berat nggak ya? Saya gitu kan Ibu. Terus mereka bilang, enggak Bu, itu enggak. Sekarang ya, karena saya juga tipe orang begini Bu. Kalian sesuatu, ketika kalian ngambil sesuatu, taruh lagi ke tempatnya. Supaya apa? Saya mengajarkan supaya kalian cari itu nggak bingung gitu Bu. Kadang mereka cikrak tempatnya di sini, taruhnya beda lagi Bu. Gitu. Kadang cuma ditaruh gitu aja gitu. Makanya, ayo coba Nak, kalau cikrak di sini, kamu tempatkan lagi ke sini, enak nggak dilihat? Saya gitu kan. Oh iya Bu, ya itu makanya. Terus keset, kamu lewat sliwer, kemudian kamu tendang kanan kiri, menurut kamu indah nggak kayak gitu? Saya gitu kan. Iya Bu lah, nggak usah disuruh, nggak usah dipaksa, langsung kembalikan lagi ke tempatnya. Saya gitu kan Ibu. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang saya itu untuk yang kelas 6 sekarang ini mulai harus lagi Bu, menyadarkan mereka kembali seperti itu Ibu. Kemudian untuk masalah pembelajaran sendiri, alhamdulillah kalau kelas 6 ini tidak ada kendala yang berarti karena saya merasakan untuk materi semuanya sebenarnya sudah sudah tercover dari kelas 1 sampai kelas 5. Jadi untuk pembelajaran sendiri saya untuk anak-anak itu alhamdulillahnya tidak merasa ada hal yang untuk berat itu enggak begitu. Itu dari yang pertama. Berarti sikap ya. Jadi intinya karena perubahan dari transisi dari masa anak-anak ke masa remaja, sehingga sikapnya itu
kayak cuek, Iya. menentang dan Iya. sebagainya. Tapi semuanya saya rasa kalau saya melihat dari kegiatan anak-anak itu memang kurang ini, kurang kepedulian, kurang kepedulian. Kenapa? Karena ini banyak gadget, biolog kadang-kadang nggak pernah diperhatikan. Kadang-kadang saya bicara, kalau mungkin tahu ya, kalau saya memberikan ini berbicara itu ada saja yang nggak peduli, dia melihat tapi tidak ini, nggak mendengarkan. Itu pun permasalahan anak-anak sekarang. Kalau permasalahan di situ, ketika pembelajaran itu tidak membutuhkan gadget, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Nggak usah. Nah, maka ketika anak membawa gadget, apa yang dilakukan? Belajar itu ini. Lebih baik buatkan tempat untuk gadget, ya. Ketika pembelajaran atau selama di sekolah yang tidak membutuhkan gadget, anak-anak mungkin ini salah satu contoh biar anak tidak fokus pada gadget. Kemudian untuk sikap itu kan memang rutin pemantauan itu, jadi anak-anak tidak boleh lemah untuk ini, jadi tetap dipantau. Kemudian tadi saya katakan untuk penanaman karakter untuk anak-anak itu lebih suka pada dongeng. Jadi ketika anak ini dongeng yang intinya biar menyentuh pada hati anak. Jadi sentuh hati anak-anak itu untuk berubah karakternya. Dan itu tiap hari. Sebelum pembelajaran, ketika pembelajaran berakhir, sentuh hati anak-anak untuk perubahan karakter. Bisa kan berbahasa dengan kalimat-kalimat yang menyentuh. Itu yang sering saya lakukan ketika saya mengajar kelas 6. Sehingga anak kelas 6 itu bisa nurut. Patuh pada orang tuanya. Selalu setiap hari saya ucapkan kalimat-kalimat yang menyentuh dan saya buatkan daftar untuk orang yang sukses. Kunci orang sukses. Itu apa saja saya buat. Ada 10 kunci orang sukses. Kalau kalian seperti ini, punya kunci ini, pasti kalian akan sukses. Diberikan pasti tanamkan kalian tiap hari. Contoh lagi, pada umumnya anak-anak itu nggak suka belajar ilmu pengetahuan sosial, apalagi dengan peta buta. Pasti sudah anti. Tapi murid saya suka. Ya sebelum ini saya buat senang dulu belajar. Kita jalan-jalan. Mana bu? Kamu ini kamu belajar. Ya bu guru. Benar, ayo kita jalan-jalan kami. Sebelum jalan-jalan kita harus tahu dulu Amerika seperti apa. Senang anak-anak Amerika. Jadi anak-anak tahu kan benua itu loh. Apa loh kasih dulu saya. Jadi kalau pembelajarannya kan benua sedunia, tidak ini. Dibuat senang juga anak-anak. Ketika anak-anak senang, suka, apalagi suka dengan gurunya ya. Pertama tuh suka dulu dengan gurunya. Mana senang dengan gurunya, pelajaran apapun. Terus sentuh hatinya. Sentuh hatinya. Guru loh jalan kok. Nggak kurangan lakon kan ya. Tuh banyak cara yang bisa strateginya. Apalagi kelas 6 sudah paham omongan. Betul, harus diawasi. Jadi jangan sampai coba-coba. Jangan coba-coba. Nggak bisa dicoba-coba. Nggak bisa. Nggak bisa dikendali sedikit pun. Iya, makanya nggak bisa dicoba-coba. Iya, pasti Mbak dulu begitu. Saya sempat gitu saya. Nggak bisa diberikan Bu. Diawasi, kalau tingkat diawasi sama saya. Ayo gitu diawasi kalau belum dibuat. Kalimat-kalimat yang menyentuh hati, pakai kalimat-kalimat yang menyentuh hati, nggak perlu kasar. Bisa. Ada tamu. Pakai. Tamu. Dia keluar dulu. Bisa. Oh.
Siap Bu Rizka ya. Siap, Bu. Iya. Sudah, tulis Kak? Tak ada lagi? Sudah ya. Sekarang Pak Nanang ini, Pak Nanang yang terbaru ini banyak sekali permasalahan. Enggak. Tidak ada. Nikmati Bu. Ini nanti. Ferry. Ngaco Ferry. Baca sabotase kan? Ayo Pak Nanang. Mungkin apa kendalanya selama melaksanakan khusus yang mengajar lah, baik kurikulum merdeka maupun kurikulum bukan merdeka. Siswanya di sini banyak. Yang pertama beda dengan di timur sana. Terus agak-agak sedikit masih menyesuaikan diri Bu. Jadi sayanya yang masih menyesuaikan diri. Siswanya rame terus Bu. Masih. Aduh. Beda sama yang di timur. Maksudnya Ini aktif Bu. anaknya luar biasa Bu. Kalau sudah bilang olahraga, wah Oh, itu senang ya, karena keluar. Berarti di dalam kelas dulu ya. Soal jadi Kalau pembelajaran di tidak ada di kelas harus ya. lo nanti nggak dengar. Anak-anak sekarang diberi kesempatan, wow. Dan sekali-kali memang Bapak Ibu Iya. yang kelas ini pembelajaran tidak menuntut di dalam kelas ya. Iya. Jadi dari ini apa yang disampaikan oleh Pak Nanang memang sudah jelas anak-anak ini bosan ada di ruang yang terhimpun gitu ya. Jadi belajar di luar di ini apa ada anak-anak misalnya untuk belajar apa daun dan sebagainya. Seperti kemarin yang Bu Tini itu anak-anak Pak Lanang itu ke saya tidak boleh petik daun. Ya petik daunnya tapi yang kuning ya, saya kasih yang kuning. Tidak boleh petik daun. Untuk literasi Iya. apa tiap pagi atau pagi pas hari apa dibuat bercerita. Sudah Bu, sudah di sini. Jadi di sini tiap hari Rabu udah salah satu kelas ada yang di mana? Di perpustakaan. Kadang-kadang sama Bapak Ibu guru, udah jadi tergantung bagaimana strategi Bapak Ibu guru. Ya. Kemudian biasanya habis olahraga, Pak Nanang tetap jadwalnya perpustakaan, lupa. Iya. Oh tetap. salin sebelum salin. Oh iya, ini perpustakaan. Nah, jadi jalan kalau di sini. Dan di perpustakaan juga ada ini ya Bu Ulfa ya, Bu Iva ya, ada ini ada strategi juga. Terus ingat lagu-lagu Sudah. nasional ya, jangan lupa di. Saya setelah upacara Bunda itu ditambah dengan lagu wajib. Istirahat. Ini saya tadi mana ya Pak Ferry? Bapak mana? Itu ada saat awal pagi itu Pak Ibu. Nanti istirahat saat pulang. Soalnya anak-anak sekarang tuh nggak bisa nyanyi lagu-lagu nasional. Iya. Misalnya jok Dangdut, dibanding-bandingin. Nah itu kemarin itu lagunya ya. Lagi gue belum pasti. Kita cocok dibanding-banding. Untuk perencanaan tidak ada kesulitan Pak Nana. Ada. Nah, ya itu sampaikan nanti mumpung ada buku pengawas jadi apa kendalanya kalau memang kan langsung belajar ke komite pembelajarannya ini ada Bu Rizka, Bu Eka, saya Bu ini Pak Nana kan ini sekolah penggerak ya Mas Nana ya. Sekolah penggerak itu diharapkan bisa menibaskan kan. Menibaskan. Untuk itu Pak Nana belajar pada komitenya di sini kaitannya dengan perencanaan pembelajaran. Nah nanti Pak Nana bisa menibaskan di KKDU. Iya. Nanti saya percaya pada tangan ya. Insya Allah siap ini Bu. Siap, siap, dia berpemimpinan juga Jadi dia. belajar dulu gimana ini kurikulum merdeka. Karena saya tidak ingin guru olahraga itu prakteknya diri kayak dulu. Kalau dulu kan dulu masih disiapkan ya. Sekarang karena kurikulum merdeka pembuatnya itu nggak ngerti masih, makanya nggak jual. Kemarin sempat saya ini Bu, kemarin sempat saya Pak Nanang biasanya itu begini-begini, jangan mau. Itu saya. Karena setiap sekolah tidak sama. Kayak gitu kan dulu Bun, takutnya ini baru soalnya kan. Nanti pas iya saja.
nanti usahakan di KKBU itu ada kegiatan untuk menyusun perencanaan. Kendalanya itu di KKGO Bunda, banyak yang tidak bisa IT. Saya kan soalnya kemarin yang ngasih itu, ya sulit Bunda. Kalau udah bisa IT kan sulit, nggak bisa. Jadi pakai manual. Itu loh Pak Nanang, kendalanya di sana. Makanya nanti Pak Nanang itu satu-satunya sama Bu Yeni. Bu Yeni, Pak Imam, Pak Nanang. Semua ini bisa kok. Bu Intan yang baru Bu apa Bu? Oh ada. Iya. Sally Intan. Ya, yang dimasukkan 9 nih. Gitu. Oh iya. Itu di apa pengurusan. Baik, mungkin bahasa Inggris ada permasalahan yang kurikulum mereka? Bahasa Inggris sih kemarin di kelas 2 sih saya cobain dulu buat game tebak kata. Jadi anak saya buat susunan kata, anak saya suruh nyari huruf. Ini hanya untuk mencari hurufnya saja ya. Huruf yang hilang ini huruf apa saja kamu cari di buku. Ya, benar kata Bu Irin tadi, memang males ya. Ini yang halaman berapa nyarinya? Kelas 2. Oh. Cari nak di halaman ini kan tentang buah, bunga buah-buahan. Di sini anak huruf A yang mana? Yang mana yang ini jawabannya yang mana? Huruf depannya apa nak? M. Cari huruf yang M. Cari gambar yang depannya hurufnya M. Mana? Ini. Yuk dihitung hurufnya ada berapa, yang hilang huruf apa saja. Ya ada beberapa memang sudah bisa langsung cepat apa nebak itu cepat. Jadi ke depan lagi yang mana ya? Tidak ada di buku. Ada, coba buka saja. Ya memang masih di sana. Ya karena mungkin Bu Lisa belum tidak melakukan diagnostik itu. Kelas berapa itu? Kelas 2. Kelas 2. Jadi kalau misalnya sudah tahu dengan ini anak ini kadang-kadang kan dia tidak mau mencari karena yang tipe belajarnya tidak seperti itu. Jadi tidak semua anak bisa disamakan. Nah, itu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu seperti itu. Tapi kadang ini juga loh Bu, apa namanya di kelas tinggi pun ya Bu ya. Saya kasih kata kunci gitu, saya kasih keywordnya, saya kasih kata kuncinya. Ya coba ini arti dari satu kalimat ini apa nih? Terus saya nggak punya kamus, nggak bawa kamus. Oke, ada HP, ada, buka, cari, silahkan saya dudukan HP-nya. Ya itu pun masih gimana caranya, gimana ini? Kamu main HP bisa, main game bisa, cari Google Play Store tuh bisa. Sampai satu HP kalian deketan. Cuma nyari kayak gitu di Google nggak bisa ya, saya gitu. Ya cari luar biasa. Namun mungkin ini Bu, perbedaannya begini kan karena memang anak-anak itu nggak paham bahasa Inggris Bu Lisa. Anggaplah misalnya mangga dan mango. Nah, kan mereka mangga ya kita taunya mangga tulisannya mangga. Tapi kalau sudah ke bahasa Inggris kan mango. Kan gitu kan, hal-hal seperti itu kan kadang iya anak itu mungkin ada yang sudah les bahasa Inggris, kalau yang enggak berarti otomatis kan dari bahasa Inggrisnya kan mereka memang Kadang gini, ini nyarinya di mana? Di Google apa di Play Store? Play Store. Kamu mau download aplikasi kamus, PK saya ke sana. Ya, Tidak usah ke kamus, nah kamu masuk ke Google langsung ketik, translate. Arti dari ini apa? Karena itunya cara ininya. Ya kemarin Bu Sri sempat Bu Lisa ngajarkan di kelas 3 itu kelas 3 yang Bu Tini. Nah pada saat itu tidak ada Pak gurunya, saya masuk waktunya bahasa Inggris. Jadi saya ajarin itu sudah translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Itu yang kelas 3. Itu kamu ngajar kelas berapa? Kelas 5. Nah, kelas 5 yang kelas 4 sekarang kita tahu karena sudah diajari sama saya kemarin itu. Jadi kalau memang nggak ada gurunya kadang-kadang saya masuk gitu Bu. Jadi apa yang perlu ini tidak ada di kurikulum saya memang ajari gitu Bu Bunda seperti itu. Saya pakai HP karena memang Butuh banyak yang nggak punya. punya HP itu banyak. Dan kayaknya dikit-dikit lihat HP gitu. Artinya coba buka kamusnya, buka HP-nya cari arti dari ini kata saya gitu. Buka Play Store apa Google? Kamu mau download aplikasi lah, saya hidupkan akhirnya. Disuruh dijelaskan tugas apa nih?
PID. Nah, jadi anak-anak terutama untuk kelas tinggi ya, untuk translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, cara untuk membuka translate di itu. Ya, Tapi kalau pakai Google Translate-nya pakai Google Translate itu kadang ya memang kalimatnya salah. Iya, kita yang memperbaikinya. Ya, paling tidak anak-anak kan satu kata bisa tidak usah pakai kamus itu maksudnya. Mungkin untuk Pak Reza, bahasa daerah. Kalau saya Bu, perbedaan bahasa. Anak-anak itu bingungnya bahasa halus, itu mungkin bingungnya itu. Sampai saya mungkin merasa tersinggung ya Bu ya. Pak, kok posa Pak? Bahasa dia apa? Nah, benar aja saja aku bahasa apa kamu? Kasar kan? Kasar mungkin kan. Benar kok aku bahasa halus. Tapi saya sudah terbiasa Pak, makanya kamu harus membiasakan dari sekarang. Nah, minyak keluh bahasa Pak, yang punten, ya iya. Bahasa Madura tak bawa bahasa Inggris, boh, bilang itu. Kalau bahasa Inggris kan cuma satu, intinya bahasa Ya, nggak berikat. Bahasa Madura ini banyak. Ada Iya, bahasa harus halus. Jadi kamu kalau ke orang yang lebih tua, kamu harus menggunakan bahasa punten. Contohnya seperti apa Pak? Pak, mati pon apa ya? Nah itu. Kalau misalnya enten berema buat masa dia kan gitu Bu. Nah jadi anak-anak kebingungannya itu. Di sana ya. Ya. Terus kata Bu Lili tadi ya, lebih banyak tiap hari bercerita. Nah mungkin setiap hari itu bercerita. Kadang anak-anak itu Pak minggu depan bercerita. Nanti kalau ada waktunya bercerita, Pak bisa bercerita. Tapi tidak tiap hari, tiap kali pembelajaran bercerita. Saya tidak mau. Jadi kamu materi itu yang Pak Desa, jadi kamu tidak tahu nanti. Gitu. Nah, jadi anak-anak itu suka bercerita tentang apa sih Pak anunya kota Situbondo itu perjuangannya itu bagaimana. Nah, senang cerita seperti itu Bu. Nah, ya, budaya. Terus saya bilang cerita seperti ini. Pak, cerita kayak kemarin. Enggak, sekarang cerita tentang sikap. Begitu. Sikap kamu seperti ini sudah ya dijelaskan. Nangis. Nangis orang. Kurang tahu mungkin diresapi dunia. Saya bilang gitu. Coba kamu sekarang ke orang yang lebih tua. Pak Reza di sini sebagai guru, orang tua. Pak Reza ngaji lagi kamu kan Pak Polo. Nah, sedangkan orang tuanya kamu ngaji cuma satu. Kamu menghargai, kenapa? Pak Reza nggak menghargai. Saya bilang gitu. Iya, sekarang kamu ada orang tua. Kalau pas ada orang tua, gimana? Itu nangis dong. Gitu. Mungkin perasa mungkin seperti itu, sikap seperti itu. Jadi untuk sikap tuh memang anak-anak lebih bagaimana dengan cerita. Kemudian untuk bahasa Pak Reza itu memang perlu dikomunikasikan. Ketika bahasa itu tidak dikomunikasikan, maka kita akan kesulitan. Contoh bahasa Inggris betul tadi. Mengapa anak-anak itu kesulitan? Bahasa Madura juga demikian. Mengapa kesulitan? Karena tidak pernah kita gunakan untuk berkomunikasi. Kita berkomunikasi tiap hari kan bahasa Indonesia. Anak-anak pun juga demikian. Itu perlu berlatih berbahasa. Perlu dikomunikasikan. Nah, ketika guru dengan guru, maka kalau menginginkan anak itu berkomunikasi dengan bahasa yang halus, maka guru dengan guru usahakan pakai bahasa yang halus. Bisa nggak bersama? Misalkan, biasanya kamu Rizka penjenengan Rizka, diubah seperti itu. Gimana? Itu contoh. Jadi memberi contoh pada anak. Penjenengan itu apa? Penjenengan itu ya itu harusnya untuk orang tua. Atau mungkin gini ya Bu ya, apa hari khusus apa khusus bahasa Madura. Khusus bahasa Inggris gitu ya. Memang harus Harus ya. Kalau tidak dikomunikasikan nggak bisa. Contohnya saya bisa berbahasa Madura walaupun kasar ya. Itu 4 bulan saya bisa berbahasa Madura di situ Bondo. Karena apa? Saya mengajarnya di desa Tulanjingan dulu. Kalau saya tidak bisa berbahasa Madura, saya akan kesulitan menghadapi wali murid.
karena wali muridnya mayoritas nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi saya berusaha untuk bisa berbahasa Madura dengan cara belajar dengan orang tua yang ada di lingkungan saya, ngontrak. Jadi ketika sore saya nimbrung duduk-duduk dengan orang tua. Tuh, ngomong saya dengan gitu, Bu, mohon pula salah Bu, parati Bu, kata Pak Ati Bu, gitu. Jangan berlatih dengan anak-anak supaya kita Cocok. Iya, cocok. Iya Bu, pengalaman di desa. Tapi kalau dengan orang tua itu diluruskan gimana? Iya. Itu saya selama 4 bulan alhamdulillah bisa berbahasa Madura. Saya kan Jawa. Saya sampai sekarang nggak bisa, Bu. Karena Enggak. tidak ngerti komunikasi. Saya di desa 11 tahun agak bisa, tapi mau bicara kita tawarkan Ibu. Harus berani. Iya, kita tawarkan tetap bicara saya karena nggak bisa komunikasi bahasa Indonesia. Di sini dulu kurikulum saya, Bu, kurikulum tahun 2000, sekarang 2023, 2021, 2021 itu di dalam kurikulum itu sudah saya sebutkan. 1 minggu ya kan? Mungkin yang ingat saya komunikasinya ya. Jadi 1 minggu 1 kali itu menggunakan Bapak Ibu guru menggunakan bahasa Madura. Nah di sini ada Bu Arti, Bu Pur, Bu Rizka, Bu Pur dengan saya. Ini Aku, Bu. jalan, jalan Bu Pur, Bu. Enggak apa-apa walaupun seperti itu tetap berbahasa Madura, tapi misalkan kurang diselai bahasa dicampur. iya, dicampur. Nanti Iya, Bu. temannya yang diajak bicara tadi juga menyampaikan oh bahasa Indonesia, bahasa Maduranya itu gini. Dijelaskan bahasa Madura kadang Bu, kalau anak-anak kurang paham. Mas ketambahan Pak Nanang sama Ada. Ya. Walaupun kan Kadang nggak tahu dia. apa ya ekskulurnya yang wajib bahasa Madura. Iya. Ironis kan kalau gurunya nanti nggak Mata tahu. lokalnya, mata lokalnya. Iya. Mulak Ya Pak, kita tawain anak-anak. Kalau saya ajak wisata bahasa Madura, apa Bu? Oh, tak ngerti. Di Jangkar gimana Pak penjelasan? Oh, Penjelasan di Jangkar gimana komunikasinya? bahasa Indonesia. Oh, udah pakai pernah pakai Enggak Madura enggak. Iya, pas nggak pernah nimbrung dengan orang-orang ini. Madura, ya. Kalau saya berusaha, karena apa? Saya itu punya prinsip. Di mana bumi saya pijak, di situ langit saya junjung. Gitu. Jadi di mana saya berada, saya harus tahu situasi di lingkungan saya. Kalau ingin cari aman, kayak cokoco sampai orang ke sana. Iya. Kalau taunya tahu. mau ngomong Ucapannya Nah, harus berani, walaupun salah kita ini. Paling kesalahannya ya, dibaca A, biasanya kan gitu. enggak Bu, kadang intonasinya tuh Bu Iya, enggak. diganti huruf apa tuh beda penekanannya Bu, Waduh. beda penekanannya. Kayak berarti kan sudah mulai berani ya. Pak? Iya, saya memang di desa ngajar pakai bahasa Madura Dengan juga. bahasa kata Cuma ya itu. dicekel, kemudian dicekel mati mancing. Kan gitu. Makanya intonasi yang salah itu. Ada bengkol kenggol itu. Ditertawakan sama anak-anak Bu. Iya. Tapi kalau saya sudah biasa di desa juga di Melandingan 10 tahun saya Bu. Kalau orang desa kalau tidak pakai bahasa Madura kan tidak bisa juga. Wong saya sampai sekarang aja masih ini kok jadi kadang-kadang Iya. masih ditertawakan dengan anak. Sama. Kemudian Mbak, seperti ngerti kan saya Iya. bicara tadi. Penting anaknya tahu diajak ngomong gitu kalau dulu. Yang pentingnya diajak ngomong tuh ngerti. Enggak tadi. Iya, ditertawain terus saya kak di sini Bu. Jadi, kalau di desa saya terus ngomong bahasa Madura, kalau tidak bahasa Madura tidak bisa. Iya. 11 tahun ya saya pakai bahasa Madura, cuma suruh megang bahasa daerah. Kalau ngomong sama bapak Saya saya. itu tak suruh nyekeli Pak Ferry. Nyekeli bendera. Megang bendera. Indonesia. Oh, Bahasa Indonesia. di atas Bu. Pakai berdiri. Cekul itu di ini. Cekul di Madura ini lah. Beba, cekul di Madura ini. Yang linya banyak. Beda artinya tuh. Beda artinya. Ya, Bu Fili,
kendalanya ya itu kayak kemarin susah berani untuk jawab padahal dia tahu sama jawabannya gitu. Takut untuk kurang iya sama kayak putih. Banyak kan anak-anak gitu. Terus Iya, untuk padahal ini, tahu jadi jawabannya. untuk yang tadi yang ibu komunikasikan ke kamu, yang Masalah tanda taktik. tangan segera dijalankan. Dan itu semacam SKHU, Pak Reza kalau bisa dibantu ya. Oh ini Bu Ulfa. Bu Ulfa ya, untuk ke itu Hafalan. ke yang hafalan. surat. Iya. Hafalan. Mungkin itu yang bisa. Ini ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu untuk kegiatan PMO hari ini? Udah? Nah, permasalahan ini tadi Bapak Ibu besok akan saya bawa di Lokakarya, ya, di Lokakarya. Mungkin nanti pemecahan masalahnya juga akan saya tulis, mungkin ada tambahan-tambahan di sana. Besok insya Allah hari Senin kita komunikasikan kembali hasilnya dari Lokakarya. Sambil kita belajar yang ada di layar itu. Iya. Itu aja mungkin. Terima kasih kepada Bu Nadine atas kehadirannya, atas masukannya, solusinya tentang permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Baiklah Bapak Ibu, saya akhiri, kita tutup dengan pembacaan mendalam. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pamit ya. Terima kasih ya Bunda. Tidak ada kata-katanya. Iya. Iya. Udah sekalian mengetahui. Absen. Memang ciri-ciri motor itu pertumbuhan. Iya. Ya saya cek sendiri.